Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Brulian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP pengadilan. Jadi semua yang berkaitan dengan keperdataan kita ajukan di pelayanan terpadu satu pintu. Nah, baik itu gugatan sederhana, gugatan biasa, permohonan perdata ya. Permohonan perdata ini banyak, bisa misalnya kita mau mengubah nama kita, ajukan ke pengadilan, mau penetapan hak waris bisa mengajukan ke pengadilan. Kemudian mau yang terkait dengan perdata itu mengajukannya di PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu pengadilan negeri di mana kita berada. Baik juga di perdata misalnya maupun di pidana, apabila kita ingin mengajukan banding juga di pelayanan terpadu satu pintu. Kita mau mengajukan kasasi dan mengajukan permohonan peninjauan kembali yang lazim dikenal dengan istilah PK. Nah, sahabat literatur hukum sekalian, sebelum kita membahas tentang satu persatu tadi pengajuan gugatan sederhana, gugatan umum, permohonan perdata, permohonan banding, permohonan kasasi dan PK, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel kita ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan info-info menarik dan info penting terbaru dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, untuk lebih jelas dan lebih pastinya tim kita telah membuat film animasi tentang pelayanan terpadu satu pintu ya. Jadi untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, mari kita ikuti film animasi. Saat ini Anda berada di PTSP Meja Perdata. Layanan yang dapat Anda akses antara lain: pengajuan gugatan atau gugatan sederhana, pengajuan permohonan perdata, permohonan banding, permohonan kasasi, dan permohonan peninjauan kembali atau PK. Gugatan biasa dan gugatan sederhana atau GS. Gugatan biasa maupun GS diajukan terhadap perkara cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum. Perbedaannya, dalam GS terdapat batas nilai kerugian material maksimal 500 juta rupiah, dan selain itu, sengketa atas tanah tidak dapat diselesaikan melalui GS. Syarat pengajuan gugatan biasa dan gugatan sederhana: melampirkan gugatan tertulis dan soft-filenya dalam bentuk Microsoft Word dan PDF, fotokopi bukti surat, KTP penggugat dan soft-filenya dalam bentuk PDF, surat kuasa jika ada, kartu tanda anggota atau KTA jika ada, berita acara penyumpahan jika ada, dan semua bukti dimasukkan dalam file PDF dan dilegalisasi di kantor pos. Bagi penggugat non-penasihat hukum wajib melampirkan fotokopi buku tabungan, email aktif, dan nomor telepon aktif. Pengajuan permohonan perdata. Permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Bullian antara lain: 1. Permohonan penetapan wali, 2. Permohonan penetapan anak angkat, 3. Permohonan ganti nama, 4. Permohonan penetapan pengampuan, 5. Permohonan penetapan orang hilang, dan 6. Permohonan penetapan akta kematian. Syarat permohonan penetapan wali: melampirkan permohonan tertulis bermaterai dan menyertakan soft file dalam bentuk Microsoft Word dan PDF, fotokopi KTP, kartu keluarga, dan akta perkawinan pemohon, fotokopi KTP dan akta perkawinan orang tua anak, fotokopi akta kelahiran anak, fotokopi surat keterangan wali yang dibuat oleh orang tua anak yang menerangkan tujuan permohonan perwalian tersebut, dan semua persyaratan kecuali surat permohonan dibubuhi materai Rp10.000 dan dilegalisasi di kantor pos. Semua persyaratan dimasukkan ke dalam file PDF. Syarat permohonan penetapan anak angkat: mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bullian, fotokopi surat nikah orang tua kandung dan angkat, fotokopi KTP orang tua kandung dan angkat, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran anak, surat keterangan dari Dinas Sosial, surat keterangan catatan kepolisian,
surat keterangan berbadan sehat. Apabila anak tersebut lahir di luar kota Muara Bulian, maka pengajuan angkat dilakukan di mana anak itu dilahirkan. Syarat permohonan ganti nama. Melampirkan permohonan tertulis bermeterai, melampirkan surat kuasa jika ada, fotokopi KTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga, fotokopi surat nikah pemohon jika yang dimohonkan ganti nama adalah anak pemohon, fotokopi ijazah jika ada, surat keterangan dari desa. Semua syarat kecuali surat permohonan dimateraikan di kantor pos dan dibuat dalam file PDF, dan khusus untuk surat permohonan dibuat dalam file Microsoft Word dan PDF. Syarat permohonan penetapan pengampuan. Melampirkan permohonan tertulis bermeterai, fotokopi KTP pemohon dan pihak yang diampu, fotokopi kartu keluarga pemohon, fotokopi surat nikah, fotokopi akta kelahiran pemohon dan yang diampu, surat keterangan dari desa setempat tentang hubungan antara pemohon dan yang diampu, surat keterangan sehat, fotokopi sertifikat tanah yang dijual, dan semua syarat kecuali surat permohonan dimateraikan di kantor pos dan dimasukkan ke dalam file PDF. Syarat permohonan penetapan orang hilang. Melampirkan permohonan tertulis bermeterai, fotokopi KTP pemohon, fotokopi kartu keluarga pemohon, fotokopi surat nikah orang yang hilang jika ada, akta kelahiran anak jika yang hilang sudah mempunyai anak, surat keterangan dari desa setempat tentang hubungan antara pemohon dan orang yang hilang, surat keterangan dari polisi, dan surat keterangan dari desa yang menyatakan kebenaran bahwa orang tersebut hilang dalam waktu yang cukup lama. Semua syarat kecuali surat permohonan dimateraikan di kantor pos dan dimasukkan ke dalam file PDF. Syarat permohonan penetapan akta kematian. Melampirkan permohonan tertulis bermeterai, fotokopi KTP pemohon, fotokopi kartu keluarga pemohon, surat keterangan dari desa setempat tentang hubungan antara pemohon, fotokopi akta kelahiran jika pemohon adalah anak kandung. Semua syarat kecuali surat permohonan dimateraikan di kantor pos dan dimasukkan ke dalam file PDF. Permohonan penetapan akta kematian ini biasanya berkaitan dengan kepentingan waris. Permohonan banding. Banding merupakan upaya hukum yang dapat diajukan apabila pihak merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan negeri. Banding diajukan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan apabila pihak berperkara tidak hadir. Syarat permohonan banding. Melampirkan memori banding atau kontrabanding secara tertulis, melampirkan salinan putusan yang dimohonkan banding khusus untuk membanding, fotokopi memori banding atau kontra memori banding sesuai jumlah pihak, tanda pengenal KTP pembanding atau termohon banding, surat kuasa jika ada, softcopy memori banding atau kontra memori banding dalam CD. Permohonan kasasi. Kasasi merupakan upaya hukum yang dapat diajukan apabila salah satu pihak yang berperkara merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tinggi. Kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri di mana putusan tingkat pertama dijatuhkan. Permohonan kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Syarat permohonan kasasi. Melampirkan memori kasasi atau kontra memori kasasi secara tertulis, melampirkan salinan putusan yang dimohonkan kasasi khusus untuk pemohon kasasi, fotokopi memori kasasi atau kontra memori kasasi untuk semua pihak, tanda pengenal yakni KTP pemohon kasasi atau termohon kasasi, surat kuasa jika ada, dan softcopy memori kasasi atau kontra memori kasasi yang dimasukkan dalam CD. Permohonan peninjauan kembali. Peninjauan kembali atau PK merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender dalam hal apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara putus, ditemukan alat bukti baru yang bersifat menentukan, apabila dalam putusan hakim mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari tuntutan, terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan. Persyaratan permohonan peninjauan kembali atau PK. Melampirkan memori PK atau kontra memori PK secara tertulis, melampirkan salinan putusan yang dimohonkan PK khusus untuk pemohon PK,
fotokopi memori PK atau kontra memori PK sesuai pihak, tanda pengenal KTP pemohon PK atau termohon PK, surat kuasa jika ada, dan softcopy memori PK atau kontra memori PK yang dimasukkan ke dalam CD. Silakan menyampaikan keperluan Anda kepada petugas PTSP Meja Perdata dengan menyebutkan nomor di bawah ini. 1. Pengajuan gugatan biasa atau GS. 2. Permohonan penetapan wali. 3. Permohonan penetapan anak angkat. 4. Permohonan ganti nama. 5. Permohonan penetapan pengampuan. 6. Penetapan orang hilang. 7. Penetapan akta kematian. 8. Upaya hukum banding. 9. Upaya hukum kasasi. 10. Upaya hukum peninjauan kembali. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Indonesia. Ya, kita tadi sudah menyaksikan bagaimana cara kita mengajukan gugatan sederhana, mengajukan gugatan umum, mengajukan permohonan-permohonan perdata, baik itu ganti nama kita, baik itu penetapan waris dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keperdataan. Kemudian lanjutnya kita bagaimana proses banding di pelayanan terpadu satu pintu, kemudian bagaimana proses kasasi dan bagaimana proses pendaftaran PK dan permohonan kembali tadi telah kita buat ya dalam film animasi yang mungkin lebih jelas, lebih detail tentang bagaimana cara kita mendaftarkan beberapa poin tersebut tadi di pelayanan terpadu satu pintu pengadilan negeri dimanapun posisi kita berada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, mudah-mudahan film animasi ini membawa edukasi, memberi referensi, memberi petunjuk bagi sahabat-sahabat literatur hukum sekalian yang mau mengajukan keperdataan tadi baik melalui pengacara atau tidak melalui pengacara. Nanti sudah kita buat film animasinya. Semoga sahabat literatur hukum sekalian di seluruh Indonesia bisa memahami apa yang telah kita jelaskan tadi. Nah, untuk sahabat literatur hukum sekalian yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Pasti akan kita jawab. Kemudian apabila ada saran, kritik dan pendapat juga silakan dituangkan di kolom komentar. Apabila dalam bentuk pertanyaan akan kita jawab, apabila dalam bentuk saran dan pendapat akan kita pertimbangkan ya. Apabila itu kritik yang membangun pasti akan kita ikuti demi kemajuan channel literatur hukum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.